Halo semua, kenalin aku Intan Wulan yang akan memandu kalian pada subtes PPU. Aku merupakan seorang mahasiswa dari Universitas 11 Maret. Nah, dalam subtes ini kalian perlu menonton video ini sampai habis. Stay tune sampai habis ya. Selamat datang teman-teman semua, kita akan memasuki pada subtes PPU, yakni pengetahuan dan pemahaman umum. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja yuk. Yang pertama, terdapat kata imbuhan. Di kata imbuhan ini, aku membagikan sedikit tips nih. Yang pertama, sebenarnya pada semua soal, kita tuh harus membaca apa sih yang soal itu minta. Jadi yang paling utama kita harus membaca soal terlebih dahulu sebelum kita membaca bacaannya. Yang kedua, kita harus memahami aturan penggunaan imbuhan. Di bahasa Indonesia sendiri, imbuhan fungsinya masing-masing. Misalnya imbuhan ke, di, dan dari, jika digunakan sebelum nama tempat, arah, waktu, atau masa, maka penulisannya harus terpisah. Begitu juga dengan aturan imbuhan lainnya. Pada soal berikut ini, ditanyakan, apa sih perbaikan yang tepat terkait kesalahan pembentukan kata dalam paragraf pertama di atas? Paragraf pertama pada bacaan ini dimulai dari kalimat 1 hingga kalimat 5. Untuk opsi A, ini adalah jawaban yang benar karena sebenarnya di bahasa Indonesia sendiri kata di mana seharusnya ditulis secara terpisah. Untuk opsi B, dalam bahasa Indonesia, di Senayan adalah bentuk penulisan yang benar, yakni dengan di dan kata Senayan dipisah. Untuk opsi C, ini merupakan opsi yang benar, karena kata termiskin itu pada dasarnya ditulis menjadi satu kesatuan sebagai bentuk dari superlatif. Untuk opsi D dinyatakan benar karena kata modeling berasal dari bahasa Inggris dan biasanya digunakan dalam konteks ilmiah atau teknis. Lalu opsi E, yakni krisis dalam bentuk yang benar. Crisis adalah bentuk bahasa Inggris dari kata ini. Jadi, opsi ini dalam penulisannya benar. Nah, untuk pertanyaan, perbaikan yang tepat terkait kesalahan pembentukan kata dari paragraf pertama di atas yang benar itu adalah A. Kenapa demikian? Karena opsi B, C, D, dan E itu sudah ditulis secara benar, sedangkan opsi A sudah ditulis secara salah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian frasa sepola. Di sini aku membagikan sedikit tips juga. Seperti pada soal-soal sebelumnya, kita harus membaca langsung soal sebelum kalimat yang panjang. Ini untuk memangkas waktu supaya semakin singkat. Pada tips yang kedua, kita harus memahami definisi frasa sepola. Frasa sepola sendiri adalah dua buah frasa dengan bentuk atau pola yang sama. Contoh frasa sepola adalah dengan hati-hati dan secara perlahan, yang merupakan frasa adverbial dengan pola menerangkan diterangkan. Selanjutnya, tips yang ketiga, kita harus mampu menganalisis pola frasa. Caranya yakni kita harus menentukan frasa sepola atau yang memiliki bentuk yang sama yang diawali dengan menganalisis pola dari kata dasarnya. Kita akan langsung masuk ke contoh soal. Frasa ekonomi hijau pada kalimat 7 terbentuk dari kata-kata yang berkelas sama dengan frasa berkelas sama di sini dimaksudkan yakni kata yang berpola sama dengan frasa ekonomi hijau. Nah, frasa ekonomi hijau pada kalimat ke-7 adalah sebuah frasa nominal, yakni kata benda yang ditambah dengan kata sifat. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tuh harus mencari frasa lain dalam teks yang memiliki struktur identik, yakni kata benda diikuti oleh kata sifat. Untuk opsi A, frasa ini tidak memiliki struktur yang sama karena menjelaskan merupakan sebuah bentuk dari kata kerja dan kondisi adalah kata benda. Oleh karena itu, strukturnya sangat berbeda. Untuk opsi B sendiri, itu tidak memiliki struktur yang sama juga karena 1 juta merujuk kepada sebuah jumlah atau angka, bukan merupakan kombinasi antara kata benda dan kata sifat. Untuk opsi C, jika kita lihat itu sama seperti opsi A, yakni terdiri atas kata kerja dan kata benda. Kata kerja yakni memperhatikan dan masalah merupakan kata benda. Untuk opsi D, ini tuh dinyatakan benar karena memiliki struktur yang sama. Kebutuhan itu merupakan kata benda dan dasar itu merupakan kata sifat. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi
D. Sebenarnya kalau kita udah nemu jawaban opsi D, kita cukup berhenti tanpa perlu mencari tahu, tapi karena kita sedang latihan, kita mencari tahu. Untuk opsi E, frasa ini sama seperti opsi A dan C, adalah kombinasi dari kata kerja dan kata benda, bukan merupakan kata benda yang diikuti oleh kata sifat. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal yang kedua terkait frasa sekolah. Nah, untuk frasa ini ditanyakan berdasarkan bacaan di atas, frasa yang bermakna sama dengan frasa membutuhkan waktu adalah frasa. Sebenarnya kalau kita sudah mempunyai kata kunci berpola sama dengan frasa membutuhkan waktu, itu kita tidak perlu melihat bagaimana sih teks atau kalimatnya, kita bisa langsung menganalisisnya. Untuk frasa ini merujuk pada suatu proses yang berlangsung selama periode waktu tertentu, karena dia membutuhkan waktu sehingga dia butuh periode waktu tertentu. Dalam frasa ini juga digunakan untuk menggambarkan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sesuatu. Opsi A, kata meredam konflik pada kalimat 1 merujuk pada sebuah tindakan dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Nah, itu merupakan suatu proses, tapi tidak merujuk pada suatu durasi waktu atau temporal, sehingga opsi ini dinyatakan salah. Untuk opsi B, tindak kekerasan pada kalimat ketiga adalah hasil dari sesuatu yang sudah dilakukan pada bacaan yang ada. Ini merupakan suatu proses atau hasil tindakan yang dilakukan, bukan suatu proses yang membutuhkan waktu. Untuk opsi C, kepemilikan tanah pada kalimat 5 adalah suatu status atau kondisi, bukan sesuatu yang membutuhkan waktu. Untuk opsi D, bidang tanah pada kalimat 7 adalah suatu bentuk objek fisik, bukan merupakan sesuatu yang berproses lama. Untuk opsi E dinyatakan benar karena tahun 2024 pada kalimat ke-9 adalah bentuk waktu di masa depan ketika terjadi perkiraan sesuatu dari bacaan yang dihasilkan. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian parafrasa. Di sini aku membagikan beberapa tips singkat. Yang pertama, kita harus memahami konteks kalimat. Sebelum mencari parafrasa, sangat penting untuk memahami konteks dan makna dari kalimat asli. Perlu memastikan bahwa makna asli dari kalimat yang ada harus tetap sama setelah terjadinya proses parafrasa. Yang kedua, kalau kita kesulitan untuk mencari bagaimana parafrasa dari kalimat awal tersebut, kita bisa memadukannya dengan sinonim. Karena biasanya parafrasa itu mengganti kata-kata dalam kalimat dengan sinonimnya agar lebih mudah untuk memadukan tapi tidak memudah menggantikan isinya. Dan perlu digarisbawahi dan paling perlu diingat, parafrasa adalah cara untuk mengubah penyampaian tanpa mengubah makna aslinya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal terkait parafrasa, yakni dengan pertanyaan, kalimat yang tepat untuk mengungkapkan kembali gagasan pada kalimat 2 adalah, di sini kalimat 2 adalah kalimat yang diberi warna biru. Kalimat keduanya yakni, kita punya persoalan besar kalau terus begini, yaitu persoalan pada masyarakat termiskin, kata Country Director Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak dalam konferensinya. Nah, kalimat atau opsi mana sih yang mampu mengungkapkan kembali gagasan atau inti dari kalimat kedua? Kita langsung analisis. Kita anggap saja kita tidak melihat opsi A, kita langsung ke opsi B. Opsi B tidak sepenuhnya bisa mengungkapkan kembali gagasan yang ada pada kalimat kedua, karena tidak mampu menyebutkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin yang merupakan bagian penting dari kalimat asli. Opsi C ini juga tidak sepenuhnya mengungkapkan kembali gagasan, karena tidak menyebutkan permasalahan yang dihadapi. Opsi D tidak mengungkapkan kembali gagasan sama sekali, karena kalimat ini hanya menyebutkan bahwa Leonard Simanjuntak berada di Senayan, Jakarta Selatan, tetapi tidak menyebutkan apa yang dia katakan atau konteks yang dilakukan. Opsi E tidak sepenuhnya mengungkapkan kembali,
gagasan pada kalimat kedua karena tidak menyebutkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi A. Karena opsi ini mengungkapkan kembali gagasan yang ada dengan baik. Kalimat ini mencakup semua elemen yang ada di kalimat asli, termasuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin, siapa yang mengatakan, yakni Leonard Simanjuntak, dan kapan di mana pernyataan itu dibuat. Sehingga jawaban yang benar adalah A. Selanjutnya kita akan masuk ke ide pokok. Di sini aku nggak mau ngasih tips, tapi aku akan mengulas secara singkat aja. Nah, ide pokok sendiri dalam suatu paragraf umumnya terdapat di A, B, C. A yakni awal, B belakang atau akhir kalimat, dan C yakni campuran antara awal dan belakang atau akhir kalimat. Untuk pada awal kalimat, kita harus langsung fokus pada kalimat kedua, yang dimana biasanya ada terjadi pengulangan sesuatu yang sudah dijelaskan pada kalimat pertama. Selanjutnya, terdapat kata rujukan ini, itu, tersebut untuk menerangkan sesuatu yang disebutkan pada kalimat pertama. Selanjutnya juga terdapat kata ganti orang, ia, dia, dan kata ganti lain. Sedangkan pada bagian belakang atau akhir, umumnya terdapat suatu kesimpulan yang ditandai dengan konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain-lain. Nah, sedangkan pada bagian campuran, keduanya terdapat ciri dari masing-masing antara awal dan akhir. Selanjutnya, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini aku punya 2 paragraf yang terdiri atas 11 kalimat. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu. Aku langsung skip ke pertanyaannya untuk menghemat waktu. Di sini terdapat pertanyaan, ide pokok paragraf terakhir di bacaan di atas adalah, dari bacaan yang udah ditampilkan tersebut, kita bisa menganalisis masing-masing opsi yang diberikan. Opsi A ini tuh berfokus kepada iklim ekstrim terhadap ekonomi Indonesia dan bagaimana pemerintah harus mempertimbangkannya. Namun sebenarnya paragraf terakhir tidak hanya membahas tentang ekonomi yang terguncang, tetapi juga tentang transisi ekonomi hijau dan dampaknya terhadap lapangan pekerjaan dan produksi beras. Dan selanjutnya yakni pada opsi B. Opsi ini menekankan pada perlunya transisi dari ekonomi ekstraktif ke ekonomi hijau, meskipun ini merupakan bagian dari paragraf terakhir, tetapi tidak sepenuhnya mencakup semua poin yang dibahas, seperti dampak terhadap lapangan dan produksi beras. Opsi C dinyatakan benar karena opsi ini mencakup semua poin yang dibahas dalam paragraf, termasuk transisi ekonomi, dampak terhadap lapangan pekerjaan, produksi beras, serta peran fenomena cuaca ekstrim. Sehingga opsi ini tuh paling akurat. Kita sudah mendapatkan jawabannya, sehingga kita dapat lanjut ke materi berikutnya. Pada bagian ini, kita diminta untuk mencari kalimat sumbang di antara kalimat padu. Tipsnya yakni yang pertama, kita perlu memahami struktur kalimat dan mampu menghubungkan antar kalimat dalam suatu paragraf, karena kalimat sumbang biasanya tidak sesuai dengan konteks atau ide pokok paragraf. Yang kedua yaitu memperhatikan hubungan unsur-unsurnya. Memperhatikan hubungan unsur-unsurnya, kalimat sumbang seringkali memiliki hubungan unsur yang berbeda. Dia paling berbeda, misalnya kita memasukkan kalimat membuat kue di informasi berita tentang bencana alam. Terus kemudian di tips yang ketiga, kita perlu memperhatikan ada atau tidaknya pengulangan kata atau frasa. Kalimat sumbang seringkali mengulang kata yang tidak diperlukan atau tidak relevan dengan konteks paragraf. Kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata, karena penggunaan kata yang maknanya berbeda namun dapat digantikan dengan acuan yang sama, itu terkadang mengganggu keberlangsungan dari suatu paragraf. Yang kelima, kita perlu membaca secara ulang dan teliti, serta memahami tanpa tergesa-gesa dalam menjawab soal. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini, aku punya 2 paragraf dengan banyak kalimat, yakni terdapat kurang lebih 15 kalimat. Kita langsung melihat apa sih yang diminta dari kalimat ini. Dari kalimat yang sudah ditampilkan, terdapat pertanyaan. Berdasarkan bacaan di atas, kalimat sumbang terdapat pada kalimat. Karena kita tadi sudah melihat bacaannya, maka kita langsung menganalisis. Opsi A ini relevan dengan konteks kegiatan BNN dan diskusi umum tentang penyalahgunaan narkoba.
Selanjutnya, opsi B, meskipun informasi yang terdapat di opsi ini terkesan menarik, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan konteks sekunder atau primer diskusi yang berkisar pada penyalahgunaan narkoba dan peran BBN dalam pencegahannya. Sehingga opsi ini sangat mewakili penggunaan kalimat sumbang di antara kalimat padu. Karena konteks kalimat sumbang sendiri adalah kalimat yang tidak sejalan atau tidak berhubungan dengan tema. Nah, kita juga perlu menganalisis lanjut untuk meyakinkan jawaban kita tuh benar atau enggak sih. Nah, untuk opsi C, kalimat ini berbicara tentang tantangan yang dihadapi oleh BNN dalam menjalankan tugasnya. Ini relevan. Terus opsi kalimat ini memperkenalkan peran penting kerjasama BNN, agensi pemerintahan, dan lain-lainnya. Ini sesuai dengan diskusi. Opsi E, kalimat ini mengakhiri diskusi dengan meminta para penyuluh. Ini sesuai dengan teks yang diberikan. Maka jawaban yang benar tentang kalimat sumbang adalah opsi B. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan penulisan. Di sini aku membagikan 3 tips. Yang pertama, kita harus seperti pada tips-tips sebelumnya, kita langsung membaca pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian kita langsung fokus pada kalimat yang dituju dari pertanyaan. Yang ketiga, kita perlu membaca dan memahami berulang kali dari kalimat yang dituju dari pertanyaan. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini aku punya sebuah paragraf singkat yang hanya terdiri dari 6 kalimat dengan pertanyaan tujuan penulis menuliskan kalimat kelima, yakni kalimat yang diberi warna biru pada bacaan di atas adalah. Kita langsung melihat dari kalimat yang diberi warna. Pada opsi A, kalimat 5 sebenarnya memang mencangkup pandangan dan saran HNW terkait isu pengungsi Rohingya, tetapi fokus utamanya adalah pada tindakan yang harus diambil oleh pemerintah Myanmar, bukan pandangan atau saran HNW secara umum. Opsi B, opsi ini mencerminkan inti kalimat 5, di mana HNW meminta pemerintah Myanmar untuk menghentikan represi dan memberikan status kewarganegaraan kepada Rohingya. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Kita langsung lanjut ke materi berikutnya, yakni tentang sinonim. Di sini aku juga membagikan beberapa tips. Yang pertama, kita perlu memahami konsep sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna mirip atau sama. Ada 2 jenis sinonim, yaitu sinonim persis dan sinonim mirip. Sinonim persis adalah kata-kata yang memiliki makna sama dan saling menggantikan, sedangkan sinonim mirip adalah kata-kata yang memiliki makna mirip dan saling menggantikan dalam konteks kalimat tertentu. Yang kedua, kita perlu memperbanyak kosakata, mencatat kosakata atau vocab yang sulit, kemudian kita menemukan arti dan sinonimnya. Hal ini akan sangat membantu teman-teman dalam memperluas pengetahuan kata dan memahami berbagai sinonim yang mungkin akan muncul, entah dalam tes maupun dalam kegiatan lainnya. Yang ketiga, kita perlu teliti dan menggunakan penalaran. Ketelitian dan penalaran adalah kunci untuk mengerjakan soal sesuai dengan pernyataan. Yang keempat, kita perlu rajin-rajin untuk latihan soal secara rutin. Maka selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal terkait sinonim. Di sini aku punya sedikit paragraf dengan beberapa kalimat saja. Di sini ditanyakan manakah kata yang paling tepat untuk menggantikan kata yang diberi warna biru. Opsi A, yakni kata mengkonsolidasikan. Kata ini berarti menggabungkan atau menyatukan. Dalam konteks kalimat, pengungsi Rohingya tidak sedang digabungkan atau disatukan, sehingga ini salah. Opsi B, yakni diasimilasikan, yakni sesuatu yang diserap atau diintegrasikan ke dalam suatu kelompok. Meskipun pengungsi Rohingya mungkin diasimilasikan ke dalam masyarakat tuan rumah, kata ini tidak sepenuhnya mencerminkan maksud dari kalimat asli, yakni tentang pemberdayaan pengungsi Rohingya. Opsi C dinyatakan benar karena opsi ini memberi dukungan atau bantuan, di mana dalam konteks kalimat pengungsi Rohingya memang diberi dukungan dan bantuan oleh UNHCR dan lembaga kemanusiaan lainnya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kita langsung lanjut ke contoh soal selanjutnya terkait pertanyaan sinonim. Di sini aku punya pertanyaan yang kurang lebih mirip tapi dengan bacaan yang berbeda. Di sini aku punya paragraf singkat yang terdiri dari hanya 4 kalimat saja. Kata konsisten pada kalimat 2, yakni pada kalimat yang diberi warna biru, sama maknanya dengan kata atau frasa berikut kecuali.
ada kecuali berarti kita mencari sesuatu yang berbeda. Nah, dalam konteks ini kita langsung menganalisis opsi A. Kata stabil ini merujuk pada sesuatu yang tetap atau tidak berubah-ubah. Dalam konteks ini, stabil itu maknanya sama dengan konsisten. Opsi B, dinamis, merujuk pada proses yang secara terus-menerus berubah atau mudah beradaptasi. Ini merupakan kebalikan dari konsisten, sehingga ini adalah jawaban yang benar. Opsi B adalah jawaban yang benar. Kita langsung masuk ke materi berikutnya. Kita masuk ke contoh soal pengembang gagasan. Aku beri sedikit tips singkat di sini. Yang pertama yaitu kita perlu mencari informasi yang relevan dari dalam paragraf. Kita harus fokus pada informasi yang relevan dengan pertanyaan dan dari isi paragraf. Tidak boleh terjebak dalam detail yang tidak penting dan akan mengganggu dari keberlangsungan pemahaman kita. Yang kedua, kita perlu menyimpulkan informasi atau isi bacaan. Kita perlu membuat ringkasan singkat secara spontan dan ini akan sangat membantu teman-teman dalam memahami atau mengambil suatu makna dari paragraf yang berkembang. Terus kita perlu menggunakan teknik membaca cermat tapi juga cepat. Selain untuk penelitian juga perlu memangkas waktu. Kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini aku punya 2 paragraf yang terdiri atas 11 kalimat. Di sini ditanyakan ide pokok yang dapat digunakan untuk mengembangkan paragraf pada bacaan di atas adalah. Di sini terdapat berbagai opsi, kita perlu menganalisis opsi-opsi yang ada. Opsi A, yakni opsi ini menjelaskan pentingnya membalikan nama sertifikat, di mana sebenarnya dalam teks tidak ada pembahasan sama sekali yang menunjukkan pentingnya membalikan nama sertifikat, sehingga opsi ini tidak relevan atau salah. Opsi B, teks tidak membahas secara detail tentang berbagai penyebab sengketa tanah atau lahan. Opsi ini dinyatakan sah. Opsi C dinyatakan benar karena opsi ini secara jelas membahas bagaimana rencana Presiden Jokowi dalam menanggulangi sengketa tanah, yaitu dengan menerbitkan sertifikat tanah bagi semua lahan di Indonesia. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Kurang lebihnya aku bahas begini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton University ID sekarang juga. Oke, selamat belajar dan menikmati para pejuang UTBK 2024. See you!